tes 1 2 coba. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kembali lagi dengan saya Ahmad dari SMA Negeri Kerjo Smart Education. Siang ini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya di pelatihan mandiri sudah terbit sertifikatnya. Kali ini adalah tentang iklim sekolah aman, mencegah perundungan. Topik ini membahas tentang definisi bahaya serta cara mencegah dan menangani perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan mempelajari topik ini, nanti kita bisa mengidentifikasi kasus perundungan serta cara mencegah dan menanganinya. Jadi nanti ada aksi nyata tentang praktikan materi yang dipelajari secara langsung. Dan isu perundungan, kegiatan pencegahan di kelas, dan sosialisasi kebijakan untuk mengatasi perundungan. Ini ada beberapa modul, ada 3 modul bisa dipelajari. Ada tentang perundungan di sekolah, tentang apa itu perundungan, memahami jenis perundungan. Kita baca di sini, perundungan itu adalah tindakan yang merugikan bukan hanya korban tapi juga pelaku. Tak jarang dampaknya secara fisik maupun psikologis tertinggal di diri murid dalam jangka waktu yang lama. Dalam konteks sekolah, perundungan terjadi dalam lingkungan sekolah dan hubungan sosial antar murid. Bukan hal yang sulit untuk membedakan perundungan dengan tindakan lain seperti bersendau gurau atau menjahili sama teman. Kadang kita menganggap sendau gurau, tapi ternyata itu masuk ke perundungan. Dengan mengenal khas dari perundungan, kita bisa mencegah terjadinya perundungan. Nanti ada videonya, bisa kita pelajari. Ini cukup menarik dalam bentuk gambar-gambar corak, gambar bergerak. Indikator yang ada merendahkan harga diri orang lain atau kelompok. Dan ada terus-menerus dan berulang. Tidak seimbang kekuatan antara korban dan pelaku. Kalau bercanda biasanya imbang antara 2 orang atau beberapa orang itu imbang dan mereka saling menerima. Nah, kadang perundungan terjadi di media sosial, juga perlu pengendalian. Kalau di media sosial maka nanti musuhnya kadang tidak dikenali, ya. Yang merundung itu kadang tidak dikenali atau anonim. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Banyak sekali kasus perundungan yang kita bisa baca di internet, ya. Jenis-jenis perundungan ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar, di luar, tidak hanya hinaan kata-kata kasar, kadang juga bentuk fisik. Sikap alienasi terhadap korban ini dapat mengganggu kondisi sosial maupun psikologis korban. Tidak hanya terjadi di tatap muka, tapi juga kadang di platform digital, di dunia maya. Perundungan itu ada di mana-mana. Kita tahu di sekolah saja, tapi di luar sekolah juga ada. Maka yang perlu dilakukan bukan hanya mencegah pelaku, tapi juga menguatkan korban agar tidak lagi menjadi korban. Tapi bukan berarti terus menjadi korban. Dalam situasi perundungan ternyata tidak serta-merta semua orang menjadi pelaku atau korban. Ada juga pihak lain yang melanggengkan terjadinya perundungan. Tidak hanya murid, bisa jadi tenaga pendidik atau warga sekolah lain seperti tenaga keamanan dan kepolisian juga adalah orang-orang yang terlibat. Untuk mengenali apakah seluruh pihak biasa menjaga sekolah sebagai ruang yang aman. Dan ini ada elemen pengumuman mitos dan fakta
tentang basmi perundungan sejak dalam pikiran. Perundungan ini bermula dari pikiran, lanjut ke ucapan dan tindakan. Maka dari pikiran perlu dibenahi terlebih dahulu. Setelah mengetahui apakah ada perundungan, bagaimana mengatasi perundungan yang sudah terjadi. Pertama, yang ada tentang berempati dengan korban. Ibu bapak yang memiliki otoritas untuk merespon situasi perundungan dan segala dampak negatifnya terhadap korban memiliki peran dalam menguatkan korban ini berempati terhadap korban. Mana setelah ini berempati pada korban, kita perlu mengenai pelaku dan motifnya agar kita bisa membina pelaku supaya tidak melakukan lagi. Mengubah penonton menjadi sekutu. Dalam setiap kasus perundungan pasti selalu ada pihak yang terlibat, berundung, korban, dan penonton. Salah satu kunci dalam mengentaskan perundungan di sekolah adalah menjangkau penonton agar mereka dapat menjadi ally atau sekutu bagi korban perundungan. Ini membela mereka agar tidak lagi menjadi korban atau pihak yang lemah. Kemudian ada juga tentang apa mendidik bisa menjadi perundung. Nah, ini bisa saat menjadi pelaku dapat keengganan dan kesulitan dari rekan sama guru untuk menegur dan melaporkan kejadian untuk teguran dan melaksanakan pengaruh. Peran sekolah dalam mengatasi perundungan hanya harus menghadapi pelaku atau memberi dukungan pada korban. Guru diharapkan dapat mendorong pelaku pasif atau bystander tidak aktif mau mencegah terjadinya perundungan. Jadi tidak hanya pelaku yang aktif merundung, tapi orang-orang yang diam itu juga sebagai pelaku pasif. Kita bisa mengubah mereka menjadi pelaku aktif untuk membela korban perundungan. Kemudian juga tentang cara mencegahnya. Layanan PK mencegah perundungan. Tadi pembinaan pada pelaku, sosialisasi tentang dampak buruknya, kemudian menguatkan korban, karena mengatasi perundungan, mencegah, maka sekolah akan bebas perundungan. Tanggap cepat dan tepat mencegah perundungan. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar, termasuk menghentikan perundungan. Menghentikan perundungan kurang tepat apabila hanya fokus pada penyelesaian dibandingkan pendampingan korban dan mekanisme pengaduan yang tepat. Dan sampai sudah banyak kejadian, baru ada tindakan. Mestinya ada mekanisme untuk mencegah perundungan terjadi di sekolah. Karena kebanyakan korban yang menjadi korban perundungan itu tidak berani melapor, maka perlu ada tempat untuk menyampaikan bagi korban. Ada juga tempat membentukkan tim pencegahan kekerasan di sekolah sebagai upaya untuk menerima laporan atau mencegah supaya perundungan tidak terjadi. Semua berperan dalam mencegah perundungan. Bisa melaporkan orang tua patuh terhadap anaknya ketika terjadi perubahan perilaku yang kita perlu ada pendampingan orang tua. Belajar perundungan dan juga itu upaya-upaya kita untuk mencegah perundungan terjadi. Ada namanya program Roots. Program Roots dari UNICEF. Program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia, terutama di beberapa daerah ini, ya termasuk di Jawa Tengah tempat saya berada, sudah berkurang. Di sekolah fasilitator akan berubah sesuai skemanya, mengembangkan kepercayaan diri, empati, dan toleransi antara semuanya.
Ini di Kediri yang di Jawa Tengah, Bekasi, dan di Santo Papua. Silakan bisa dibuka modulnya. Udah perundungan mulai dari kelas ini terkecil di sekolah ya di dalam kelas, bagaimana menjadi kecil dalam masyarakat adalah keluarga mempunyai peran penting dalam mendengarkan secara aktif setiap keluh kesah yang dianggap sepele apa yang dilakukan, coba dengarkan dan berikan masukan yang membangun, ya, tidak menghakimi. Menjadi pendengar yang baik itu perlu terus dilakukan oleh para guru sekaligus. Kegiatan bersama akan muncul nanti kebersamaan sehingga perundungan tidak terjadi tukar hadiah makan siang bersama. Sebenarnya kalau ketika kebersamaan itu terjalin, perasaan dan ekspresi itu diungkapkan dengan baik, perundungan dengan sendirinya tidak akan berkembang. Peran film membangun empati. Selain dari modul yang ada, oh iya, ini sertifikat kemarin, sertifikat yang sudah kami peroleh dari tahun lalu. Ini aksi nyata saya. Sebelum situ kita lihat tadi ada pengayaan sudah kita menjadi teman yang baik hari ini. Nanti bisa dibaca belum project dari jangan sampai ini juga bisa berangkat ini. Ini bentuk project yang bisa digunakan untuk project bangun suara desktop beli. Juga tapi yang SF suara bermedia seru dan bermanfaat untuk teman sebaya. Ini sementara kita mengundang yang baik bisa diri. Ayah ini ada belajar bersama sertifikat dengan mengatasinya, mencegahnya, belajar dalam komunitas. Silakan Bapak Ibu bisa. Jadi ini ada banyak terkait juga ada studi literatur di video lainnya. Bisa eksplorasi sebanyak mungkin. Ini kisah-kisah tentang stop perundungan. Film-film yang bisa kita tonton pada anak-anak kita tentang perundungan ini. Teman di Kemdikbud RI kualitasnya ya fokus bisa kita lihatkan pada mereka untuk menyadari tentang pentingnya menjaga perundungan. Ini hasil nyata saya tentang iklim sekolahan mencegah perundungan. Kemudian dasar hukum, sanksi bagi pelaku, ini sudah ada di undang-undang. Di modul dia kita kenal juga ada. Dan apa itu perundungan? Hanya secara besar akan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, psikologis, sehingga bukan tertekan terhormat. Tiga komponennya merupakan yang tidak seimbang, berulang dan disengaja. Tidak seimbang, sulit bagi target untuk mempertahankan diri. Maka tadi ada empati dan penguatan korban agar dia tidak menjadi korban. Berulang, berkelanjutan, menargetkan korban berkali-kali.
sangat karena ada niat jahat untuk mencegah orang lain atau melukai, biasa verbal maupun fisik. Bentuknya kalau verbal ya menyebut nama, sesuai mengejek, mengancam, menggoda. Kemudian secara fisik membebankan, nampar, jambak, tindakan kasar. Sosial, secara sosial mempermalukan, mengecilkan, bergosip, mengabaikan. Cyberbullying, dia komentar di media sosial yang kasar. Social bullying, hal tidak senonoh, tidak pantas, rasis, menjelek-jelekan tentang ras. Ada pihak yang terlibat dalam pelaku korban adalah penonton. Tindakan untuk mengatasinya, beredukasi, sosialisasi, dan menanggapi tindakan yang sudah terjadi, berkorban pada sesuatu dengan perhubungan, memuaskan, beri bantuan, dan tempat belajarnya di rumah, sekolah, dan masyarakat. Persnya bullying itu peran saya kira waktu permainan ya, judulnya memang bullying ya. Kembangkan saya nggak tahu apakah untuk mengatakan kalau bullying itu peran lebih kuat gimana. Padahal sebenarnya itu merupakan tindakan yang buruk untuk dirinya sendiri, buruk kepada orang lain, menunjukkan pada orang lain tersinggung, yang kadang perilaku buruk itu sudah kembali pada dirinya. Maka stop bullying, stop berhubungan, karena itu bisa meninggalkan luka yang dalam dan susah disembuhkan. Mungkin bisa, tapi tidak pernah terlupakan. Maka penting kita untuk menempatkan diri jadi bagaimana perasaan korban dengan empati. Bayangkan jika adik atau kakak ini jadi korban, korban seperti apa yang kita sebagai saudara rasakan juga. Semua yang kita lakukan kita bertanggung jawab. Tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Beberapa dokumentasi tentang komunitas praktisi, kolaborasi, atau kolaborasi tentang sosialisasi, kekerasan seksual, perundungan, dan sebagainya. Umpan balik dan refleksi kegiatan tersebut. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami berikan. Selamat mencoba merasakan kesenangan. Terima kasih. Selamat siang.